welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau cerita tentang tips dan rahasianya gimana biar bisa menyelesaikan penelitian tesis dalam waktu 6 bulan. Dan ada bonus juga gimana tipsnya biar bisa menyelesaikan laporan dalam waktu 3 hari. Jadi aku buat nulis laporan itu 3 hari selesai. Gimana rahasianya? Selesaiin aja dulu video ini ya. Nah, jadi aku tuh mulai ngambil mata kuliah tesis itu di bulan September 2018. Nah, jadi dan di Januari 2019 aku sudah menyelesaikan laporannya sebenarnya. Belum dibawa konsultasi ya. Konsultasi semhas sidang itu di luar itu. Cuma kalau misalnya dari penelitian, masuk lab sampai menyelesaikan laporan itu jangka waktu September 2018 sampai Januari 2019. Nah, sebenarnya banyak yang nanya sih, kok bisa sih secepat itu, padahal kan yang lain kayak butuh waktu lama, belum nyusun ide, belum maju ke dosen, belum judulnya ditolak-tolak kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau di total waktu buat menyelesaikan tesisku itu sebenarnya sama orang lain, bahkan mungkin lebih lama ya. Kalau dihitung-hitung, aku mungkin menyelesaikan tesis itu di total 1,5 tahun. Tapi 1,5 tahun posisinya aku mulai lebih awal. Jadi aku masuk kuliah bulan September 2017, tapi aku sudah buat tesis dari April 2017. Jadi awalnya, mungkin bagi beberapa teman-teman banyak yang masuk kuliah S2 dengan berbagai alasan sih. Mungkin ada yang disuruh orang tuanya, mungkin juga ada yang ya tugas belajar, atau ya udahlah lanjut kuliah aja gitu. Kenapa? Karena nggak dapat kerja, ya udahlah lanjut kuliah aja. Itu sih alasan teman-teman, semuanya punya alasan sendiri dan saya nggak berhak untuk menjudge mana alasan yang benar dan mana alasan yang salah, karena setiap orang kan punya kondisi ya, dan kondisi itu nggak bisa ada yang dibilang ini kondisinya benar, ini kondisinya salah ya, itu kehidupan teman-teman kan. Nah, sebenarnya waktu itu kondisinya saya juga kerja kemana-mana tapi belum dapat, akhirnya memutuskan untuk ya udahlah lanjut kuliah aja gitu. Jadi waktu itu rencananya April 2017 memutuskan untuk oke, lanjut kuliah. Akhirnya di April 2017 aku mendaftar kuliah. Oke, fix daftar kuliah sambil menunggu jadwal tes. Akhirnya aku membuat tesis gitu. Nah, jadi aku memutuskan mengambil kuliah jurusan apa setelah aku punya judul tesis. Jadi waktu itu kepikiran, ada satu judul yang kepikiran, akhirnya dibuatlah judul itu. Nah, dari April sampai September 2017 itu nyari jurnal buat proposal. Jadi sebenarnya proposal itu sudah jadi sebelum mulai masuk kuliah pertama. Proposal udah jadi, cuma masih berantakan banget. Dan itu setelah jadi ini ya, September 2017, itu masih akan melalui proses perubahan sampai belasan kali sebenarnya, sampai jadi tesis yang sekarang gitu, yang sekarang dipublikasikan. Nah, jadi alurnya seperti ini. April 2017 punya judul, habis itu oh ini judulnya, tapi aku ngerasa itu nggak nyambung dengan background pendidikanku S1-nya. Jadi kan aku S1 teknologi hasil pertanian, S2 lanjut di teknologi hasil pertanian. Cuma aku pengen membuat suatu penelitian yang belum pernah ada di Indonesia nih. Jadi buat penelitian yang sebenarnya itu agak mengarah kombinasi psikologi dengan kedokteran, tapi tetap di bawahnya ada basisnya teknologi hasil pertanian atau teknologi pangannya di situ. Agak pusing dan jelimet. Kenapa? Karena ketika aku nyari jurnal, nyari literatur, itu penelitian belum pernah ada di Indonesia dan belum pernah ada literatur yang mirip seperti itu di Indonesia. Jadi akhirnya literatur full ngambil dari penelitian di luar negeri yang rata-rata sudah meneliti penelitian tersebut itu Eropa sama Amerika. Jadi full jurnalnya nyari di sana. Jadi akhirnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, selama 5 bulan nyari literatur dan juga menyusun proposal yang masih benar-benar gambaran kasar banget kayak gitu. Nah, akhirnya setelah masuk kuliah, mulai kan kuliah, ngerjain tugas. Di saat sambil ngerjain tugas, sambil kuliah, di saat itu juga datangin dosen satu persatu nih. Kayak misalnya dosen nih, ini kayaknya dosennya sesuai nih bidangnya. Kan aku ngambil kombinasi antara kedokteran, terus itu juga psikologi, tapi basisnya teknologi pangan. Nah, nyerempet ke nutrisi, akhirnya nyarilah dosen-dosen yang memang backgroundnya penelitiannya nutrisi dan pernah kuliah di Eropa. Nyari, terus udah itu datang ke setiap dosennya, terus udah itu dikonsultasikan lah. Saya punya judul kayak gini, kira-kira kalau misalnya kayak gini berpotensi nggak atau apa.
ada beberapa dosen yang kasih saran, ada yang memberikan motivasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya disitulah aku udah mulai lebih awal. Cuma karena mulai lebih awal, jadi kan nggak ada yang ngedorong-dorong kayak gitu. Kalau misalnya ditanya apakah selama prosesnya itu ada nggak moodnya, ada capeknya, ada malesnya, ada lah, semua pasti ada. Cuma analoginya kayak gini, kalau kamu lomba lari, terus kamu udah lari duluan sebelum orang lain, ketika kamu lagi capek istirahat bentar, kamu masih belum kesalip sama orang-orang lain yang belum mulai lari kan. Nah, analoginya juga kayak gitu. Ya udah aku mulai seperti itu, dan aku ya nggak banyak ngomong sama orang juga, jadi ya udah kerja sendiri dulu karena emang belum ada hasilnya untuk diomongin ke orang-orang banyak juga. Nah, habis itu semester 1 udah nyusun proposal, terus udah itu ketemu sama dosen yang lain sambil terus baca-baca jurnal, nyari literatur lain, terus udah itu konsultasi sama orang kedokteran juga, sama orang psikologi juga. Akhirnya tersusunlah suatu proposal yang kasar sih. Dulu waktu ngerjain sih kerasanya kayak udah paling bagus gitu. Udahlah, tersusunlah suatu proposal. Nah, di semester 2 ketika dapat plotting dosen, dan dosennya bahkan bukan yang salah satu dosen yang aku datengin di semester 1, di plotting ke dosen di hari pertama konsultasi, di saat orang-orang masih mau judulnya apa ya, kok dapat dosennya ini ya, aku udah mengajukan draft. Ini draftnya, judulnya ini, nanti penelitian tentang apa, udah. Jadi sambil aku ngasih draft, dosennya baca draft, sambil aku juga jelasin di situ. Dan alhamdulillah dosennya oke, sip, silahkan dilanjutkan penelitiannya. Oke, lanjutlah penelitian tersebut. Jadi di semester 2 studi literatur, cuma masih belum boleh semprot kan. Kenapa? Karena seminar proposal baru boleh setelah kita ngambil tesis oleh SKS, yaitu di semester 3. Jadi akhirnya pas masuk semester 3 sekitar bulan Oktober kalau nggak salah baru seminar proposal. Oktober atau September awal baru seminar proposal. Nah, setelah jadi sebelum seminar proposal, ya sambil ngurus-ngurus bolak-balik konsultasi ke dosen 1 sama dosen 2, ya aku sambil ngurusin surat izin buat masuk lab, terus udah itu beli-beli bahan dan lain sebagainya. Jadi salah satu tipsnya adalah kalau misalnya lagi waktunya konsultasi sama dosen, terus misalnya dosennya nggak ada nih, lagi keluar kota, baru ada minggu depan, nah di antara waktu itu tuh jangan gabut, nggak ngapa-ngapain. Jadi ya kalau misalnya masih sempat beli bahan dulu, ngurus perizinan, datang ke admin kayak gitu. Jadi dimanfaatkanlah waktu di antara itu kayak gitu. Nah, habis itu akhirnya sempro di September atau Oktober ya lupa, sekitar antara September sampai Oktober itu seminar proposal. Setelah itu langsung masuk lab penelitian. Setelah penelitian selesai bulan Desember, nah udah itu baru analisa data. Di bulan Januari akhirnya mulai menulis laporan. Nah, untuk menulis laporan ini berapakah waktu yang dibutuhkan? Setiap orang punya waktu yang berbeda-beda untuk menyelesaikan laporan, tapi aku bisa menyelesaikan dalam waktu 3 hari. Nah, apakah itu cepat atau enggak, itu tergantung masing-masing, tapi aku ngerasa itu cepat banget. Karena biasanya kalau untuk di jurusanku menyelesaikan laporan itu butuh waktu beberapa bulan sih, dan aku bisa menyelesaikan 3 hari. Kenapa? Jadi tipsnya adalah yang bikin kita lama ketika kita nulis laporan adalah ya udah nulis dulu. Pas udah nulis, ini dari mana ya literaturnya, bingung, nyari lagi, kayak kita belum punya dasarnya untuk menulis sesuatu. Nah, itu yang bikin kita lama. Jadi tipsnya adalah data udah ada semua, udah dianalisa semua, terus kita juga udah tahu trennya kayak gimana, udah ngerti baca data dan menginterpretasikan datanya. Habis itu kita juga sudah punya sumber literatur yang udah dikumpulin banyak banget tuh. Habis itu baru kita langsung nulis. Jadi kita tahu misalnya ini data ini bacanya gimana ya, itu udah tahu semua, udah nggak lama di situnya. Karena kenapa? Biasanya data udah ada, tapi nggak ngerti gimana cara baca datanya. Terus ternyata data yang ini bagus, yang ini nggak terlalu bagus. Kenapa ya? Bingung lagi. Nah, itu yang bikin lama. Kenapa? Karena pas bingung, pas mumet kan, udah mumet ditinggal dulu deh. Itu yang sebenarnya bisa selesai dalam beberapa bulan, bisa jadi selesai beberapa tahun atau beberapa semester. Biasanya karena itu, mumet ditinggal dulu, akhirnya nggak selesai gitu. Itu tipsnya. Nah, terus udah itu tips lainnya adalah sebenarnya ini pribadi ya. Jadi ini balik ke teman-teman. Waktu Lebaran, teman-teman itu banyak yang pulang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Libur Lebaran memang panjang sih, dan banyak yang libur selama itu. Sementara kalau saya liburnya cuma ngambil 2 minggu aja. Kenapa cuma 2 minggu aja? Karena saya merasa itu prioritas, tesis adalah prioritas. Jadi
Ya kalau misalnya kelamaan liburan nggak ngapa-ngapain, ya nggak selesai-selesai dong tesisnya. Sementara semester terus berjalan, kita juga bayar uang semesteran. Kalau nggak selesai ya nanti di semester 5 akan bayar uang semester lagi sendiri kayak gitu, tanpa ada beasiswa. Nah itu yang jadi motivasi sebenarnya. Jadi di saat orang-orang lagi liburan, jalan-jalan kayak gitu, aku tuh di depan laptop ngerjain tesis gitu. Jadi ngelihat orang-orang yang weekend malam mingguan sama pacarnya jalan-jalan, nonton ke bioskop, eh ya pokoknya liburan kayak gitu, dan aku tetap di depan laptop gitu. Kadang-kadang ngerasa ya orang-orang liburan kenapa ya aku tetap di depan laptop gitu, tapi semua itu terbayar ketika aku bisa lulus lulus lebih awal, udah nggak ada tanggungan semester 5 masih kuliah kayak gitu, dan juga dapat beasiswa karena bisa mempertahankan IPK. Ya usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya. Jadi pada akhirnya ya aku bersyukur dengan usaha yang aku lakukan itu semua memberikan hasil yang memuaskan kayak gitu. So thanks to myself. Nah bagi teman-teman yang pengen bisa menyelesaikan tesisnya lebih cepat, ya harus ada yang dikorbankan gitu. Kalau misalnya kalau misalnya ada yang nanya nih, kan aku sambil kuliah, aku sambil kerja nih, kan pasti susah bagi waktunya. Oke, aku jelasin. Jadi di tahun 2017 itu aku memang sambil kerja, cuma kerjanya nggak intens banget. Nah di tahun 2018 ketika aku ngambil SKS, skripsi 0 SKS, itu aku sambil kerja di 2 tempat. Jadi aku ngajar di SMA, ngajar IGCSE, kelas persiapan bahasa Inggris untuk anak-anak yang mau kuliah S1 di luar negeri. Sama satunya lagi aku jadi admin di publisher jurnal. Apakah pekerjaannya ringan? Kelihatannya kayak ringan sih. Kayak apa, kita cuma datang rapat 1 minggu sekali, tapi sebenarnya kerjanya tiap hari gitu. Dan itu kadang-kadang kerja juga sampai tengah malam. Di samping itu kita juga punya beban untuk harus nge-lab, kita harus buat laporan, kita analisa data. Nah di saat kayak gitu teman-teman harus bisa membagi waktu gitu kan. Kalau ditanya capek apa enggak, ya capek, tapi kita kan punya prioritas. Capek ya kalau misalnya capek nih, merasa capek secara fisik, ya udah istirahat, tapi besok bangun ya balik lagi, kita punya prioritas gitu. Kalau misalnya pengen selesai tesisnya lebih cepat, ya kita harus mau berjuang lebih banyak gitu dibandingkan ya yang malas-malesan kayak gitu. Oke, segitu aja tipsnya. Kalau bagi teman-teman yang mau sharing atau punya tips lain tentang gimana tips biar bisa menyelesaikan skripsi atau tesis lebih cepat, bisa sharing di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe video ini. Terima kasih.